Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Dendam Permainan Psikopat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sherlyn Audrey. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, Fernando, Ivanka, Astrid, Sia dan juga Clarissa yang saat itu masih duduk di kursi roda mengantarkan Revan untuk menjalani metode akhir dalam proses penyembuhannya ke depan ruangan Dr. Yulina. Tak lama kemudian Dr. Yulina tiba di ruangannya. Bagaimana nak Revan? Apakah nak Revan sudah siap untuk menjalani serangkaian metode hipnoterapi hari ini? Tanya Dr. Yulina. Revan menatap ke arah satu persatu anggota keluarganya dan juga ke arah Clarissa. Sebelum akhirnya ia mengangguk perlahan ke arah Dr. Yulina. Dr. Yulina pun akhirnya tersenyum ke arah Revan. Kalau begitu mari silakan masuk. Kita segera mulai metodenya, ucap Dr. Yulina. Revan menatap genggaman tangannya dengan Clarissa sebelum akhirnya ia melepasnya untuk memantapkan langkahnya menuju metode penyembuhannya dan secara perlahan melepaskan tangannya dari genggaman tangan Clarissa untuk masuk ke dalam ruangan Dr. Yulina. Ivanka segera menepuk-nepuk bahu Clarissa untuk memberinya support. Kita doakan dia ya, ucap Ivanka. Clarissa mengangguk dengan penuh keyakinan sambil menatap ke arah Ivanka. Di luar ruangan itu ada juga Fernando, Astrid, kekasih Astrid, dan juga Zia, adik kandung Clarissa, saling bergenggaman tangan dan saling menguatkan. Di dalam ruangan itu Revan duduk di sebelah kursi. Apakah anak Revan sudah siap? Tanya Dr. Yulina. Revan memejamkan matanya sambil mengangguk perlahan. Ia membayangkan saat ia bermain kejar-kejaran di pantai bersama dengan Clarissa. Ia mengangkat tubuh Clarissa dan berputar-putar dengan penuh kebahagiaan. Air matanya mengalir. Lalu ia kembali mengangguk perlahan dengan penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. 1, 2, 3. Nak Revan tolong pejamkan mata, ucap Dr. Yulina. Revan memejamkan matanya secara perlahan. Apakah saat ini Nak Revan sedang melihat sebuah pintu gerbang yang sangat besar? Tanya Dr. Yulina. Saat itu Revan pun telah memasuki dunia alam bawah sadarnya. Saat itu ia sedang berada di sebuah lorong yang sangat gelap. Di depannya terdapat sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Revan menatap dengan serius ke arah pintu gerbang itu. Nah, sekarang Nak Revan coba buka pintu gerbang itu dan masuk ke dalamnya. Nak Revan buka pintu gerbang itu, lalu masuk ke dalam pintu gerbang itu. Suara Dr. Yulina. Revan pun menurut, dan secara perlahan tangannya membuka pintu gerbang itu. Secara perlahan, sebuah sinar yang sangat terang dan menyilaukan matanya segera menyambutnya saat pertama kali ia membuka pintu gerbang besar itu. Sehingga ia pun segera menutup matanya dengan kedua lengannya. Ah, silau sekali, ucap Revan. Segera setelah sinar menyilaukan itu berlalu, ia segera menyadari bahwa saat itu ternyata ia sedang berada di villa milik Ben. Tempat di mana ia dulu pernah diikat dan juga dikerjai oleh teman-temannya dengan cara dikelitiki tanpa ada daya untuk bisa melawan sama sekali. Dengan perasaan tenang ia mencoba melangkah menjelajahi dan melihat sekitaran seisi ruang tempat di mana ia dulu pernah digelitiki secara brutal. Ia bahkan menyentuh secara perlahan
kursi tempat dia dulu didudukan dan diikat oleh Ben dan juga Vera. Tak lama ia merasa sangat terkejut saat mendengar suara pintu tiba-tiba dibuka. Saat itu ia mulai kembali merasa gugup dan ketakutan. Ia mulai melihat ke arah sekeliling. Tiba-tiba ada beberapa orang wanita bertopeng dan juga berpakaian serba putih menghampirinya dengan suara tawa yang sangat meriah. Siapa? Siapa kalian? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Mau apa kalian semua ada di sini? Tanya Rayvan dengan nada ketakutan dan melangkah mundur secara perlahan. Aku mau bagian pahanya. Kau mau bagian yang mana? Tanya salah seorang wanita, tersenyum menggoda. Aku mau bagian pusar. Itu sangat menggoda aku. Jawab wanita dua, tersenyum penuh arti. Kalau aku mau bagian ketiak dan rusuknya. Jawab wanita tiga, tersenyum sambil tangannya seperti sedang menggelitiki seorang. Mendengar isi percakapan tiga orang wanita yang sama sekali tidak ia kenal pun membuat ia merasa sangat panik dan ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran dan ia pun mencoba melangkah mundur menjauhi mereka. Namun saat kemudian ia pun mulai merasa terpojok karena saat itu punggungnya sudah menyentuh dinding villa. Oh, kumohon jangan sentuh aku. Jangan kelitiki aku. Aku benar-benar gak sanggup menerimanya. Aku mohon. Ucap Rayvan, duduk bersimpu dan memohon kepada tiga wanita itu. Air matanya mengalir karena rasa takut yang mulai mengantuinya. Empat orang wanita lainnya lagi segera muncul dan dua di antaranya segera memegangi kedua lengan Rayvan dan mengangkatnya ke atas. Jangan lakukan ini. Aku mohon, jangan. Teriak Rayvan, mulai memberontak. Wanita dua mulai membuka satu persatu kancing kemeja jeans yang saat itu sedang dikenakan oleh Rayvan. Lalu ia pun menyibakkan kemeja itu, sehingga perut sispek Rayvan pun mulai terekspos dengan sangat jelas. Rayvan bergidik ngeri melihat ke arah wanita yang membuka kancing kemejanya sampai terbuka semuanya. Tolong jangan lakukan ini. Aku lebih baik mati daripada harus mendapatkan rasa mengerikan itu lagi. Kumohon bunuh saja aku. Kumohon. Teriak Rayvan. Dua orang wanita lainnya tanpa menarik kedua kaki Rayvan, sehingga kedua kaki Rayvan pun mulai terbentang lurus dalam posisi tubuh terbaring terlentang. Salah satu wanita lain mulai menggunting dan merobek kedua ujung celana panjang jeans yang saat itu sedang dikenakan oleh Rayvan. Lalu mereka pun menggulung celana yang telah mereka potong sampai dapat memperlihatkan kedua paha Rayvan. Wanita-wanita itu benar-benar menyingkirkan kemeja Rayvan dan mengangkat kedua tangan Rayvan dan menggenggamnya dengan sangat erat sehingga kedua ketiak Rayvan pun terbuka dengan sangat lebar. Wanita tiga pun mulai beraksi menggelitiki ketiak dan juga rusuk Rayvan. Rayvan berteriak, air matanya bercucuran. Nah Rayvan, cobalah untuk melawan mereka. Coba tarik kedua tangan dan juga kaki Nak Rayvan. Nah Rayvan, tarik tangan dan kaki Nak Rayvan. Ucap Dokter Yulina. Mendengarkan suara Dokter Yulina, Rayvan pun kembali mencoba untuk kuat dan menarik kedua tangannya yang dipegangi oleh dua orang wanita dengan sangat erat. Air matanya pun mengalir dengan sangat deras. Rayvan terus berteriak saat kedua telapak kakinya digelitiki oleh wanita yang memegangi kakinya. Dokter Yulina pun mulai merasa ada yang tidak beres. Oke Nak Rayvan, dalam hitungan mundur ketiga, Nak Rayvan segera buka mata ya. 3, 2, 1. Ya, Nak Rayvan tolong segera buka matanya. Ucap Dokter Yulina. Namun ia pun mulai merasa panik karena saat itu Rayvan tidak dapat meresponnya.
Di luar ruangan, Ivanka sudah mulai menangis. Panik sambil manggil-manggil nama Revan. Fernando segera menenangkan istrinya. Astrid pun memeluk Zia. Ia merasa tegang dan ketakutan. Narevan, apakah Anda masih mendengar suara saya? Narevan, kalau Anda mendengarkan suara saya, tolong segera buka matanya. Narevan, Nak. Panggil dokter Yulina dengan nada panik. Revan, tolong dengarkan suaraku, Van. Ini aku, Clarissa, Revan. Teriak Clarissa. Suasana di dalam alam bawah sadar Revan sudah mulai tidak terkendali. Telah muncul lebih banyak pria dan wanita mendekati Revan dan memberikan sentuhan-sentuhan sensasional pada berbagai bagian tubuh paling sensitif Revan. Revan yang tadinya berteriak-teriak dan tertawa tersiksa pun kini mulai merasa kejang dan tak dapat bersuara. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Namun saat dia akan memejamkan mata, tiba-tiba ia membayangkan wajah orang tua, kakak dan juga Clarissa, kekasihnya. Nak Revan, nak. Panggil dokter Yulina. Saat kemudian tubuh Revan yang semula mengalami kejang, akhirnya benar-benar jatuh tak sadarkan diri. Nah Revan, teriak dokter Yulina. Ivanka yang sudah merasa tidak tahan melihat kondisi putranya pun akhirnya menerobos masuk ke dalam ruangan. Astrid yang membawa Clarissa, Zia dan Fernando ikut masuk ke dalam ruangan itu. Gimana dokter? Gimana kondisi anak saya? Tanya Ivanka, panik melihat kondisi putranya yang terbaring tidak sadarkan diri. Kondisi traumanya ternyata masih sangatlah berat. Setiap kami mulai menjalankan metode ini, dia selalu merasa seperti sedang digelitiki oleh banyak orang. Jawab dokter Yulina, merasa bingung. Lalu gimana ini dok? Apa yang harus kita lakukan untuk Revan? Tanya Ivanka. Air mata Clarissa pun mengalir deras saat ia menatap ke arah kekasihnya yang terbaring tak sadarkan diri. Hanya dirinya sendirilah yang dapat kembali ke dunia alam nyata. Hanya dengan semangatnya sendirilah yang dapat mengembalikan hidupnya. Jawab dokter Yulina. Apa? Tanya Ivanka, merasa shock dan hampir jatuh pingsan. Mama. Panggil Fernando, menopang tubuh Ivanka. Mendengar ucapan dokter Yulina pun telah menimbulkan benih-benih keyakinan baru dalam hati Clarissa yang sangat mencintai Revan. Aku mau di hipnoterapi juga dok, ucap Clarissa. Air matanya pun mengalir. Ivanka, Fernando, Astrid dan juga Zia pun terkejut mendengarnya. Dokter Yulina pun ikut merasa terkejut mendengar ucapan Clarissa. Oh enggak nak. Kondisimu kan saat ini belum benar-benar pulih nak. Ini bisa sangat membahayakan kondisimu sendiri. Tante gak akan kasih izin untuk hal satu ini, ucap Ivanka. Sekarang aku gak apa-apa tante. Justru kondisiku akan semakin buruk jika aku harus melihat Revan terus-menerus menderita seperti ini. Kumohon tante, izinkan aku masuk ke dalam mimpi Revan untuk membawanya pulang tante. Bisa mohon, ucap Clarissa. Awalnya semuanya merasa berat hati. Namun karena kuatnya tekad Clarissa dan juga kondisi Revan yang sampai sekarang masih belum sadarkan diri, membuat Ivanka dan juga yang lain akhirnya mengalah. Baiklah nak, lakukanlah jika menurutmu itu yang terbaik, ucap Ivanka. Tolong bawalah Revanku pulang nak, ucap Ivanka, menggenggam tangan Clarissa dengan sangat erat. Air mata Ivanka dan juga air mata Clarissa sama-sama mengalir deras, dan Clarissa pun mengangguk perlahan pada Ivanka. Baiklah nak,
kamu bisa menjalani metode hipnoterapi ini, ucap dokter Yulina tersenyum. Clarissa pun menggenggam tangan Revan yang masih tidak sadarkan diri. Beb, kamu tenang aja ya. Aku akan segera menolong dan menyelamatkanmu. Bahkan bila diperlukan, maka aku akan masuk ke dalam mimpimu demi bisa menyelamatkanmu dari segala penderitaanmu, Beb, ucap Clarissa, mencium tangan Revan. Air matanya mengalir deras. Mari kita mulai, nak, ucap dokter Yulina. Segeralah memulai metodenya, dok, ucap Clarissa, memejamkan mata. Akhirnya Clarissa pun segera duduk di kursi bersebelahan dengan Revan. Clarissa pun menatap dan juga menggenggam tangan Revan. Aku akan segera menyelamatkanmu, meski untuk itu nyawaku sendiri akan menjadi taruhannya. Aku berjanji untuk cinta kita yang sejati, Beb. Tunggu aku, ucap Clarissa. Air matanya mengalir. Bisa kita mulai? Tanya dokter Yulina. Clarissa mengangguk perlahan. Air matanya mengalir. Baiklah, dalam hitungan ketiga, silakan pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata Anda, nak Clarissa, ucap dokter Yulina. Clarissa pun mulai memejamkan mata. Di dalam alam bawah sadarnya, ia pun berada di lorong yang sama seperti yang tadi telah dilalui Revan. Dan di hadapannya terdapat sebuah pintu gerbang besar yang juga sama seperti tadi dilalui oleh Revan. Nah Clarissa, apakah di hadapan Anda sudah ada sebuah pintu gerbang yang sangat besar? Tanya dokter Yulina. Iya, jawab Clarissa. Sekarang bukalah pintu gerbang itu dan masuklah ke dalamnya, ucap dokter Yulina. Dengan langkah yang penuh dengan keyakinan, akhirnya Clarissa membuka pintu gerbang besar itu. Clarissa berteriak karena matanya merasa silau berlebih. Tak lama kemudian setelah cahaya silau itu mulai berlalu, Clarissa pun mendengar suara tawa keras Revan. Clarissa pun segera berlari mendekati lokasi Revan. Hei, siapa dan mau apa kalian? Teriak Clarissa dengan suara yang sangat lantang. Revan dan semua orang yang sedang sibuk bergerilya menggelitiki seluruh tubuhnya menoleh ke arah Clarissa. Clarissa, panggil Revan dengan derai air mata yang mengalir deras. Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Tanya wanita 2. Serbu dia! Teriak wanita 3. Clarissa pun berhasil melawan semua wanita yang mulai menyerangnya dengan ilmu bela diri yang pernah dia pelajari. Revan, lari Van! Teriak Clarissa, memukul kepala salah satu wanita penyerangnya. Revan pun segera mengenakan kemejanya kembali. Lalu 2 orang pria sempat mengunci tangannya. Lepasin gue! Teriak Revan. Akhirnya Divo muncul dan membantu Clarissa menyerang para penyerangnya, hingga hampir berhasil mengalahkan semua penyerangnya sekaligus 2 pria yang mengunci tangan Revan, hingga membuat mereka berdua pingsan. Divo! Panggil Revan dan juga Clarissa. Sudahlah, nanti aja berterima kasihnya. Waktu kalian tidak banyak. Segera keluar dari ruangan ini dan pergilah sejauh-jauhnya, teriak Divo, menghampiri Clarissa dan Revan. Tapi lo sendiri gimana? Teriak Revan. Udahlah, cepetan lo keluar dari sini. Kecuali kalau lo rela, kalau tubuh lo ini akan jadi santapan kelitikan orang-orang kampret ini lagi. Cepatlah keluar dari sini, ucap Divo, memberikan sebuah botol semprotan merica kepada Clarissa. Gue tahu dia adalah cinta sejati lo, dan berarti segalanya bagi lo. Jadi pergi
dan selamatkan dia, Clarissa, ucap Devo. Clarissa mengangguk perlahan, lalu menggandeng tangan Rayvan untuk membawanya pergi. Cepatlah, tunggu apa lagi? Sebelum orang-orang ini terbangun, cepat, ucap Devo, kembali melawan satu pria yang kembali sadarkan diri. Clarissa berlari bersama dengan Rayvan keluar dari villa itu, lewat pintu belakang, menuju sebuah hutan belantara. Mau kemana kita sekarang? Tanya Rayvan sambil terus berlari. Aku tidak tahu. Yang jelas saat ini kita hanya bisa berlari menyelamatkan diri, jawab Clarissa, terus berlari. Saat mereka harus dihadapkan oleh jalan bercabang dua, mereka berdua pun akhirnya menghentikan langkah mereka. Clarissa, gimana ini? Harus kemana kita? Tanya Rayvan, menatap ke arah Clarissa. Aku nggak tahu. Hanya kamu yang bisa menentukan jalan keluarnya sendiri, jawab Clarissa. Rayvan pun menatap ke arah Clarissa. Di alam nyata, seluruh keluarga Rayvan sedang menanti dengan harap-harap cemas. Tolong nak, Tante mohon. Tante mohon bawa anak Tante Rayvan pulang nak. Tante mohon, ucap Ivanka dengan perasaan cemas. Astrid mendekati ibunya dan menenangkannya. Ayo cepat, kejar mereka. Ayo kita kejar. Jangan sampai mereka berdua bisa lolos dari kita, ucap para penyerang. Rayvan pun terkejut mendengar suara para penyerang dan juga melihat mereka sudah mulai mendekat. Dia pun menarik tangan Clarissa dan berlari melalui jalur kiri. Sedangkan para penyerang yang tidak mengetahui keberadaan mereka pun memilih mengejar mereka melalui jalur kanan. Apapun jalan yang akan kamu pilihkan untuk kulalui, aku akan selalu percaya padamu. Karena selama ini aku bertahan juga hanya untukmu, Rayvan, ucap Clarissa dalam hati sambil terus berlari bersama Rayvan. Mereka berdua terus berlari bersama melalui setiap jalan sempit dan semak berduri. Ada beberapa penyerang yang menyerang dari balik pohon samping mereka dan mencoba menyandra Rayvan. Tiba-tiba Clarissa teringat akan senjata merica yang telah diberikan Devo kepadanya saat masih di villa milik Ben. Clarissa berteriak sambil mengambil dan menyemprotkan semprotan merica ke mata para penyerang yang mencoba menyekap Rayvan, sehingga Rayvan bisa terlepas dari serangan para penyerang. Beb, ayo lari Beb, ajak Clarissa, meraih tangan Rayvan dan berlari bersama. Sampai akhirnya kini langkah mereka harus kembali terhenti saat mereka berdua dihadapkan dengan sebuah danau dan hanya ada sebilah kayu kecil yang hanya bisa menolong satu orang. Pergilah Clarissa, kamu tidak boleh berada dalam bahaya. Pergilah, ucap Rayvan. Hei, apa maksudmu? Aku gak akan pergi dari sini tanpamu di sisiku, ucap Clarissa. Tapi ini bahaya, Riz. Kayu ini hanya muat untuk satu orang. Kita bisa tenggelam jika kita nekat menggunakan kayu ini bersama. Jangan bodoh dan cepatlah pergi dari sini sendirian. Biarkan aku berada di sini sendirian, ucap Rayvan. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya Clarissa sedih. Clarissa pun mengambil sebuah syal kecil dari sakunya, lalu mengikat tangannya dengan tangan Rayvan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, ucap Rayvan, mencoba mengelak, namun gagal karena tangannya telah berhasil terikat dengan tangan Clarissa. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanya Rayvan. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain ini. Sekarang jika kamu berpikir untuk menyerah, kamu harus ingat bahwa ada tangan yang sedang terikat bersama dengan tanganmu, ucap Clarissa, menunjukkan tangannya yang terikat erat dengan tangan Rayvan. Itu mereka, ayo kita kejar,
Riak salah satu menyerah. Gawat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rayvan panik. Lompat, ucap Clarissa dengan nada penuh keyakinan. Apa? Apa maksudmu? Tanya Rayvan. Cepatlah, kita tidak ada jalan keluar lagi, ucap Clarissa. Rayvan dan Clarissa berteriak secara bersamaan. Mereka berdua pun melompat ke dalam danau secara bersamaan. Ya, mereka berdua melompat, ucap para penyerang menghentikan langkah mereka. Di dalam air mereka berusaha untuk berenang menuju ke tengah-tengah danau untuk bersama menjauhi para penyerang mereka. Setelah sampai di tengah-tengah danau, Rayvan dan Clarissa pun mulai merasa kelelahan dan juga kepayahan. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita tidak mungkin bisa bertahan di tengah-tengah danau seperti ini, tanya Rayvan. Seperti yang kukatakan tadi, hanya dirimu sendiri yang bisa menolong dan juga membantumu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Izinkan hatimu sendiri untuk berjuang, untuk menyelamatkan dirimu sendiri dan juga diriku, jawab Clarissa. Rayvan pun masih merasa kepayahan dan juga kelelahan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, bahwa setiap kamu mulai berpikir untuk menyerah, maka kamu harus ingat bahwa ada tangan yang saat ini sedang terikat dengan tanganmu, ucap Clarissa, kembali menunjukkan tangannya yang terikat pada tangan Rayvan. Lalu kita berdua harus gimana sekarang? Tanya Rayvan, mulai kebingungan. Tak lama kemudian mereka berdua melihat ada sebuah speedboat melaju ke arah mereka. Lihat itu, ucap Clarissa menunjuk ke arah speedboat. Rayvan segera menatap ke arah yang ditunjuk oleh Clarissa. Itu ada speedboat, Van, ucap Clarissa. Iya, ayo kita minta tolong pada mereka, ucap Rayvan. Mereka berdua berteriak, melambai-lambaikan tangannya ke arah speedboat. Speedboat itu pun sepertinya dapat menyadari keberadaan mereka dan segera menghampiri mereka. Sepertinya mereka melihat kita, ucap Rayvan. Itu Ben, ucap Clarissa sambil menunjuk kembali ke arah speedboat yang datang menghampiri mereka. Rayvan pun merasa terkejut dan menatap dalam ke arah speedboat itu. Sampai akhirnya saat speedboat itu benar-benar tiba di hadapannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Rayvan pun segera membawa Clarissa menaiki speedboat yang sedang dikendarai oleh Ben. Ayo naik bro. Riz, ayo naik Riz, hati-hati. Gue akan bawa kalian berdua ke tepian, ucap Ben mengendarai speedboatnya. Dari atas speedboat, Winona membantu Rayvan dan juga Clarissa untuk naik ke speedboat, sambil membawakan mereka berdua handuk untuk mengeringkan tubuh mereka yang basah kuyup. Ini pakailah dan keringkanlah tubuh kalian, ucap Winona. Rayvan dan Winona pun melepaskan ikatan pada tangan mereka untuk menerima handuk itu dan segera melapisi tubuh mereka berdua yang basah kuyup dengan handuk pemberian Winona. Masalah seperti tidak kunjung meninggalkan persahabatan mereka yang baru saja membaik. Langit yang tadinya cerah dan bersinar terang, tiba-tiba saja berubah seketika menjadi mendung. Beb, langitnya Beb, ucap Clarissa. Iya, langitnya tiba-tiba mendung loh, ucap Rayvan. Winona dan Ben pun merasa sama panik. Tiba-tiba terdapat sebuah lubang hitam besar melingkar di hadapan speedboat yang mereka tumpangi. Awas! Teriak Winona. Ben pun merasa ketakutan melihat lubang hitam besar itu. Angin bertiup cukup besar menerpa mereka. Baiklah anak-anak,
Apakah saat ini kalian berempat telah melihat sebuah gerbang hitam besar di depan kalian? Jika iya, sekarang silakan kalian berempat masuk ke gerbang itu ya. Suara Dokter Yurina. Oh, itu adalah gerbang pintu keluar dari sini, ucap Rayvan. Baiklah kalau begitu, ayo kita berjuang masuk gerbang itu dan keluar dari tempat ini, ucap Ben, berfokus dengan apa yang ada di hadapannya. Ben pun melajukan dengan kecepatan yang maksimal dan segera menerobos gerbang besar hitam itu sambil memejamkan mata mereka. Rayvan, Clarissa dan Winona pun bersama-sama memejamkan mata saat Ben nekat menerobos gerbang hitam itu. Akhirnya sore hari itu Rayvan berhasil membuka matanya kembali. "Mah, Rayvan," ucap Astrid, terkejut melihat Rayvan yang kini sudah kembali sadarkan diri. Tuan Fernando pun tersenyum lega. Begitupun juga Zia. Rayvan menoleh ke arah kanan dan kirinya. Di sebelah kanannya terdapat Clarissa yang baru saja membuka matanya. "Oh, syukurlah Rayvan, Clarissa, kalian berdua sangatlah hebat. Kalian berdua sudah sama-sama saling menyelamatkan satu sama lain. Terima kasih, nak," ucap Ivanka dengan nada penuh kelegaan. Rayvan pun akhirnya beranjak berdiri dan langsung memeluk Clarissa dengan sangat erat dan juga hangat. Air matanya dan air mata Clarissa pun mengalir dengan cukup deras. "Terima kasih, Beb. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau nggak ada kamu di sisiku," ucap Rayvan sambil terus memeluk Clarissa dengan pelukan yang sangat hangat. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.